Perkenalkan, nama saya Clarissa Triviana Manampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan. Baiklah, pada saat ini saya membuat tugas dalam rangka memenuhi mata kuliah agama, dan saya akan membawakan satu khotbah. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita akan membaca bersama-sama pembacaan yang terdapat di dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tema khotbah saya di saat ini adalah menjadi pelayan bagi sesama. Sekali lagi, menjadi pelayan bagi sesama. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi bahkan pun yang diberkati oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai keadaan seseorang yang menjadi hamba bagi tuannya, maka kesan yang akan kita dapati adalah: pertama, ia adalah seorang pelayan; kedua, siap menjadi orang suluhan; ketiga, mengerjakan seperti yang diperintahkan. Tetapi di balik dari semuanya itu, ada upah yang diperoleh, dan seseorang bahkan akan mendapat yang lebih apabila tuannya melihat ia sebagai pekerja yang rajin. Kelebihan lain yang mungkin diperoleh ialah ia menjadi orang kepercayaan jika tetap loyal dengan tugasnya. Itulah fakta ketika kita berada dalam lingkungan masyarakat sekitar. Setiap orang pastinya akan berorientasi dan berusaha berinteraksi dengan lingkungan pekerjaan setiap hari. Tujuannya adalah supaya ia dikenal baik dan berdedikasi tinggi dalam tanggung jawab. Ketidakmampuan manusia melepaskan diri dari dosa membuktikan janjinya bagi kita tentang juru selamat yang akan datang menebus dosa kita. Pengampunan diberikan dan keselamatan dianugerahkan. Semua pelayanan hamba yang setia ini di dalam dunia, maka pengajaran dan keteladanan seperti dalam kitab suci seharusnya menjadi modal bagi kita untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi terkadang keangkuhan dan keserakahan manusia yang cenderungnya hidup menurut nafsu dunia membuat kita seakan lupa dengan kasih karunia Allah. Segala perkataan kita penuh dengan caci maki dan fitnah. Kita lebih mendengarkan berbicara mengenai kejelekan sesama, mulai menghakimi, dan bahkan pun menggunakan lidah kita untuk ucap-ucapan yang tidak sedap didengar. Tetapi dibuktikan dengan tindakan yang benar. Tidak mau dinasihati orang lain, ketika persoalan datang maka berusaha mengambing hitamkan atau mempersalahkan orang lain, bukannya mengevaluasi diri apa yang harus sebenarnya perlu diubah. Tindakan yang sedemikian yang sering terjadi di lingkungan kita dan perlu diantisipasi agar kita tidak terjebak di dalamnya. Marilah kita secara bersama-sama membangun kehidupan sosial yang saling mengerti, saling peduli, dan melalui anugerah hidup ini kita dijadikan sebagai kesempatan untuk saling mendewasakan dan menjadi Kristus sentral kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Shalom.